Tugas Kecamatan Kalidawir merupakan salah satu dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, yang dimana luas dari wilayah Kecamatan Kalidawir ini sebesar 97,43 km. Secara geografis, Kecamatan Kalidawir ini terletak antara koordinat 111 derajat 97 menit hingga 112 derajat 7 menit bujur timur dan 8 derajat 10 menit hingga 8 derajat 61 menit lintang selatan. Luas Kecamatan Kalidawir 11.882 hektar dengan jumlah penduduk 4.720 jiwa. Desa yang paling luas adalah Desa Kalibatur dengan luas 15,13 km, dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan laut. Topografi ketinggian. Secara umum, Kabupaten Tulungagung memiliki ketinggian lahan yang bervariasi. Namun, untuk kawasan kecamatan pesisir hanya memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl, berkisar antara 36,76% hingga 55,82%. Selanjutnya ada kelerengan. Kecamatan Kalidawir memiliki kelerengan yang beragam, tetapi kebanyakan termasuk pada kelas I3 atau miring berbukit, sebanyak 4.277. Sisanya adalah datar, landai, dan agak curam. Jenis tanah. Secara garis besar tersusun atas endapan liat dan pasir, tuff vulkan intermediate, serta batu kapur dan napal. Jenis tanah di Kalidawir merupakan aluvial coklat tua kelabu, asosia aluvial kelabu, aluvial coklat kelabu, serta litosol. Untuk tekstur tanah, sebagian besar tekstur tanah di Kecamatan Kalidawir adalah sedang atau berdebu dan lempung. Untuk kedalaman efektif, paling banyak adalah K2 atau dangkal, lalu yang kedua ada K3 atau sangat dangkal, lalu terdapat K0 atau sangat dalam. Masalah kemampuan dan kesesuaian lahan yang terjadi di Kecamatan Kalidawir. Yang pertama, pembangunan JLS atau jalur lintas selatan menyebabkan vegetasi berkurang sehingga lahan menjadi lebih curam. Yang kedua, karena jenis tanaman yang terdapat di sekitar Pantai Sine adalah endapan liat dan pasir, maka saat musim hujan jalanan menjadi tergenang. Yang ketiga, jalanan menuju Pantai Sine juga kurang baik karena adanya pembangunan JLS. Dan kita bakal ngobrolin tentang neraca lahan dan juga neraca air. Kita ke neraca air dulu ya. Untuk sumber air baku sendiri di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir itu masyarakatnya itu lintang. Jadi setiap rumah itu mereka untuk kebutuhan sehari-harinya mereka ngebor sumur sendiri di belakang rumah. Saat dilanda musim kemarau dan ketika sumur mengalami kekeringan, warga beralih menggunakan satu mata air yang ada di dekat Desa Kalibatur. Sayangnya, mata air ini masih belum dimaksimalkan karena masih perlu adanya ledeng atau tempat penampungan yang layak. Di Kecamatan Kalidawir sendiri, terdapat sungai yang bernama Kalidawir dengan panjang 21 km. Dan di sekitar pantai sini, terdapat sebuah air yang datang dari tebing bernama Tretes, tetapi saat ini tebing itu sudah menghilang dikarenakan pengerjaan suatu proyek di daerah tersebut. Kalau dari lahan sendiri gimana? Kalau dari lahan sih kemarin sempat nih ada kesempatan buat tanya-tanya ke salah satu petani di sana. Ternyata komoditas utamanya di sana itu jagung. Tapi di sana itu sistem lahannya itu kayak kalau misalnya musim hujan gitu loh. Jadi kalau misalnya musim kemarau ataupun kering ya nggak ada tanaman. Tapi di sana itu komoditas utamanya jagung. Tahu nggak sih kita dari bawah sampai atas kita melihat dia itu jagung. Iya bener banget. Betul lah. Pada Kecamatan Kalidawir, produksi pertanian padi dan palawija yang memperoleh hasil tertinggi adalah jagung. Meskipun menjadi komoditas utama, jika dibandingkan tahun lalu, produksi hasil panen jagung relatif mengalami penurunan dikarenakan cuaca hujan.
Jagung biasanya dipanen dalam kurun waktu 105 hari. Hasil produksi jagung per hektarnya bisa mencapai sekitar 4,5 ton jika cuaca mendukung dan hasil jagungnya bagus. Sedangkan, jika biasa saja, hasil produksi jagung biasanya hanya berkisar 3 ton. Luas lahan panen jagung di Kecamatan Kalidawir berkisar sekitar 490 hektar. Selain jagung, komoditas perkebunan yang paling banyak adalah bawang merah berjumlah 2.242 ton. Dan karena merupakan kawasan pesisir, pohon kelapa juga banyak ditemui di Kecamatan Kalidawir. Tercatat, di Badan Pusat Statistik ada 1.947 pohon kelapa. Dan di sini kita akan membahas tentang potensi bahan galian yang ada di mana? Wilayah Pantai Sine yang berada di wilayah Kecamatan Kalidawir. Dusunnya Kalibacung nggak sih? Iya, benar banget. Jadi di sana itu ada sebuah perusahaan itu bergeraknya di bidang konstruksi, tapi perusahaannya itu juga kayak meneliti. Jadi bahan galian apa yang ada di situ. Jadi itu dikelompokkan menjadi tiga kan, tiga bahan galian ya. Yang pertama itu yang tergolong sebagai tanah, yang kedua ada soft rock atau batuan lunak, dan yang ketiga itu ada batuan keras. Jadi di sana itu ada kayak lab itu bagian lab kitchen kan? Iya, betul. Itu jadi di sana itu kayak meneliti ada apa saja di dalam lahan tersebut. Jadi itu kayak kandungannya apa? Tadi udah dijelaskan sama Roy juga bahwasanya diklasifikasikan dan tujuannya itu untuk apa. Jadi kayak untuk mengetahui di lahan itu ini tuh ada apa aja. Lalu nanti bakal impactnya ke pembangunan jalan itu kayak gimana gitu. Nah, kebetulan banget kita kemarin juga dikasih sampel nih sama orang sananya ya. Ini ada contoh marmer sama batuan sih. Nah, ini marmer muda yang baru. Ini juga marmer. Pada wilayah Kecamatan Kalidawir terdapat banyak potensi bahan galian yang tersedia. Sejauh ini, PT PP meneliti terdapat bahan galian di wilayah Kalidawir sebagai berikut. Bahan galian yang tersedia adalah batu kapur, lempung berlanau, pasir berlanau, pasir berlempung, lanau, lempung berpasir, dan batu marmer, serta terdapat komoditi utamanya yaitu pasir dan batu marmer. Jika dilihat dari data bahan galian tersebut, Kecamatan Kalidawir ini mempunyai potensi pada bahan galian yaitu berupa marmer, batu kapur, dan pasir yang dapat dikembangkan guna untuk menunjang perekonomian setempat. Tetapi sampai saat ini masih sangat kurang pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Kalidawir, khususnya pada bahan galian. Kualitas udara di Tulungagung, khususnya Kecamatan Kalidawir, termasuk dalam kondisi sedang dengan AQI US 93 dan polutan utama PM 2,5. Pada tahun 2016, menurut data sekunder yang kami dapatkan, nilai kualitas udara di dalam RPJMD 87,74. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung, Makrus Manan, menjelaskan bahwa Tulungagung memiliki kawasan wilayah yang cukup luas. Tetapi, kawasan RTH di wilayah ini belum mencapai batas minimal yang harus dimiliki. Dengan peraturan setidaknya 30% menjadi kawasan RTH, seharusnya Tulungagung memiliki 34.000 hektar untuk menjadi kawasan RTH. Tetapi sampai saat ini hanya memiliki 29.000 hektar. Pencapaian batas minimal RTH sangat sulit dilakukan karena banyaknya kawasan pertanian, hutan kota, dan kawasan RTH lainnya yang dikonservasi menjadi pemukiman atau yang sedang berjalan saat ini adalah proyek jalur lintas selatan. Penanaman beberapa jenis tanaman tepi jalan untuk revegetasi diharapkan dapat mengurangi pencemaran udara dan memperbanyak kawasan RTH di Tulungagung sehingga bisa mencapai peraturan 30% kawasan RTH setiap kawasan. Habitat mangrove di Tulungagung banyak tersebar di pesisir Kecamatan Tanggung Gunung dan Kalidawir. Mangrove tersebar pada 3 titik, yaitu di Pantai Brumbun sebesar 1,1 hektar,
Pantai Gerangan sebesar 0,13 hektar, dan Pantai Sine sebesar 1 hektar. Mangrove yang berada di Pantai Sine termasuk ke dalam kategori basin mangrove karena tidak terkoneksi langsung dengan laut lepas, akan tetapi mangrove-nya tersembunyi pada mulut muara sungai dan dun pasir yang melindungi dari hampasan gelombang besar. Mangrove pada Pantai Sine terletak pada tepi muara Sungai Sine, berada pada belakang area perkampungan. Jika ditinjau dari kondisi airnya, mangrove yang ada di Pantai Sine termasuk ke dalam jenis mangrove payau. Namun saat air pasang berubah menjadi air asin. Mangrove yang ada di Pantai Sine terlihat tutupannya benar-benar rapat dan besar, serta ketinggian pohonnya kurang lebih 7 meter. Di kawasan sekitar mangrove juga ditemui kerang-kerang dan habitat kepiting. Pada Pantai Sine, permasalahan yang kami temukan saat survei lapangan adalah habitat mangrove mulai mendapat tekanan antroponik berupa sampah. Jadi di sana sampah-sampah mulai mengganggu wilayah mangrove. Pesisir Kabupaten Tulungagung mempunyai luasan terumbu karang sebesar 129 hektar dengan kondisi 110 hektarnya dalam keadaan baik. Salah satunya tersebar di Kecamatan Kalidawir, tepatnya di Pantai Sine. Kondisi terumbu karang saat ini terpantau baik dan masih bisa menjalankan salah satu fungsinya sebagai tempat hidup ikan serta biota laut lainnya. Hal ini dilihat dari hasil tangkapan lobster para nelayan di Pantai Sine yang cukup banyak. Ditemukan pula tanaman lamun berjenis Syringodium isodifolium dengan ciri khusus daunnya yang berbentuk silindris. Luas padang lamun di Teluk Sine sendiri adalah berkisar 10 hektar dengan kondisi lamun yang sehat. Lamun ini berperan sebagai produsen primer dan habitat biota-biota laut. Namun, perlu diperhatikan bahwa kelestarian ekosistem terumbu karang dan lamun di Pantai Sine saat ini sedang terancam akibat penggunaan putas untuk menangkap ikan sehingga karang mati. Dan juga banyak pencuri terumbu karang yang bukan bagian dari warga Pantai Sine. Fenomena serupa sempat terjadi pada tahun 2015 silam, di mana terumbu karang di Pantai Sine mengalami degradasi akibat penggunaan putas dan bom untuk menangkap ikan. Saat itu, dilakukan transplantasi ribuan terumbu karang di dasar perairan berkedalaman antara 7 hingga 15 meter, dengan cara mengikatkan karang kecil ke media transplantasi berupa tatakan berbentuk pipa dan cor-coran sedimen berbentuk kerucut agar dapat bertahan dari arus laut. Kita mau bahas tentang pelagis di Pantai Sine dan demersal. Untuk pelagis sendiri di Pantai Sine itu mereka menangkap ikan teri menggunakan jaring. Nah, untuk demersal ada ikan apa aja? ada ikan tuna Ikan tongkol dan ikan layu. Nah, untuk penangkapan sendiri itu mereka menangkap di area 8-12 mil dari garis pantai dan dengan kedalaman 400 meter. Iya. Menurut statistik KKP tahun 2021, volume produksi ikan layur sekitar 2 juta, ikan tuna 60.000, ikan tongkol 413.000, dan ada udang kecil 40.000, teri 500, serta lobster 90.000. Ikan-ikan tersebut ditangkap menggunakan jaring yang dibuat oleh nelayan sendiri dan juga pancing. Untuk hasilnya, hasil setiap dari penangkapan kita bawa pulang, lalu kita di sini ada istilah pengepul. Jadi semua hasil tangkapan kita limpahkan ke pengepul. Ya, di sini, jadi kita jualnya cuma ke sini. Jadi pengepul lalu kirim kalau dari ikan basah, ikan tongkol atau ikan apa itu larinya ke pasar. Tapi kalau ikan jenis tuna larinya ke pabrik Kediri. Pabrik Kediri, ya. Namanya apa Pak? Kalau bosnya itu yang salah namanya Cihua, bos pesanan. Terus kalau jenis lobster itu juga sama, kita jualnya ke pengepul sini, lalu buangnya kira-kira ekspor ya. Itu kerjasama sama bos sama pembeli itu, sama itu.
Selain itu, pantai sini tuh juga penghasil lobster. Iya, ternyata. penghasil lobster. Kalau musim hujan tuh mereka mencari lobster di sekitar pantai Sine. Indikator lobster yang banyak tuh adalah Terumbu bagaimana terumbu karang yang baik. yang juga. baik gitu. Nah, lobsternya sendiri tuh juga diimpor, guys. Jadi impor, iya. Harganya berapa sih, Kak? Harganya tuh penuturan warga tuh 300 sampai 1.200.000, bayangin. Mahal. Jadi mahal banget sih, guys. Kalau bulan seperti ini tuh musimnya lobster. Musim hujan kan lobster. Musim penghujan, banjir, kita cari lobster. Geng. Kalau lobster itu harganya lumayan bagus, ya sampai 300 per kilonya. Dapat sekali mancing berapa lobster, Pak? Bukan mancing, kita jaring. Jaring. Nah, kita jaring di karang, bukan mancing. Iya. Ya pokoknya gitu lah, Pak. Ya, ya itu biar namanya rezeki nggak sama tiap hari. Alhamdulillah kalau kemarin kata istri saya tuh laku 1.300.000. Oh, Lumayan, Pak, dan itu lumayan pol. Tapi alatnya itu mahal, Mbak. Jaringnya mahal. Untuk masalahnya sendiri, hasil tangkap ikan tergantung pada musim. Jadi nelayan-nelayan tersebut juga menabung untuk menyiapkan jika pada musim selanjutnya hasil tangkap ikan tidak maksimal. Dan juga harga jaring yang dibuat nelayan sekitar 2 juta, namun hasil tangkap yang diperoleh sekitar 1,3 juta. Jadi terkadang harga jaring dan hasil tangkapnya bisa seimbang atau bisa rugi. Kali ini kita akan bahas apa nih? Tentang oceanografi. Iya, benar. Jadi di Pantai Sine ini air lautnya yang pertama akan kita ulas adalah dari segi warnanya. Oke. Gimana warnanya? Jadi waktu kita sampai di bibir pantai, jujur aja, warna pantainya itu agak kecoklatan. Karena mungkin itu berhubungan sama jenis substratnya. Nah, kemudian kalau warna air laut agak ke tengah, warnanya kehijauan, dan semakin ke tengah lagi warnanya sudah kebiruan. Itu berhubungan juga sama kedalamannya. Nah, bukan cuma warnanya doang. Di sana juga ada keunikan dari segi suhunya. Dari informasi yang kita dapat dari narasumber, itu dari bulan 2 sampai bulan 6 itu suhunya dingin, suhu lautnya dingin, dan seterusnya setelah bulan 6 itu suhu lautnya panas lagi karena udah masuk ke musim hujan. Di perairan pesisir Kabupaten Tulungagung memiliki kecepatan arus antara 0,05 sampai 0,31 meter per sekon. Badai atau arus paling kuat dan tidak layak mencari ikan umumnya terjadi pada masa 3-4 bulan awal tahun. Gelombang tinggi biasanya terjadi pada awal bulan Januari, Maret, dan Agustus. Ketinggian gelombang bisa mencapai 2-3 meter dan bahkan lebih, sedangkan gelombang pada bulan-bulan lainnya cenderung tenang. Pasang tertinggi perairan Kabupaten Tulungagung dalam per bulan dalam setahun berkisar antara 100-120 cm dan pasang terendah berkisar antara 30-50 cm. Sedangkan untuk surut terjauh sekitar 110-120 cm dan surut terpendek sekitar 20-40 cm. Kisaran salinitas mulai dari 33 per mil sampai dengan 15 sampai 20 per mil. Berdasarkan data bulan Juli tahun 2015, suhu di permukaan laut di Pantai Sine memiliki nilai suhu sekitar 23,9 sampai 25,8 derajat Celcius. Secara umum, suhu bulan Februari sampai Juni relatif lebih dingin dibandingkan suhu pada bulan Juli sampai dengan Januari. Hal tersebut disebabkan karena posisi matahari yang berubah-ubah. Kemudian, terdapat sebaran klorofil A yang terbagi menjadi dua jenis, yakni klorofil A dengan nilai 0,1 mg per meter persegi dan 0,2 mg per meter persegi. Namun, klorofil A 0,2 mg per meter persegi sangat mendominasi. Kecepatan angin berkisar sekitar 8-15 knot, dengan 1 knot sama dengan 1,852 km per jam dengan arah angin menuju timur laut. Ini kita akan membahas fun fact tentang geomorfologi dan juga batimorfologi laut. Benar.
fun fact-nya itu ternyata di pantai sini itu seringkali terjadi banjir rob, dan banjir rob itu terjadinya itu 3 sampai 4 tahun sekali. Jadi itu tuh pasti terjadi. Dan banjir rob itu terjadi sekitar bulan 4 sampai 5. Banjir rob ini tuh biasanya tingginya seberapa dalam? Sampai itu apa namanya? Paving. Iya. Paving rumah itu parah sih. Dan kata dari nelayan sendiri, banjir rob itu sampai kayak banjir ya sampai itu banget, dan seluruh desa nelayan itu biasanya kena. Kalau menurut kedalaman sendiri, kedalaman dari pantai sini itu kalau paling tepi ya dan masih bisa dijangkau perahu itu 7 sampai 8 meter. Dan kalau misalnya mau nyari ikan tongkol, biasanya para nelayan pergi ke kedalaman 400 meter. Untuk mengukur kedalaman sendiri, para nelayan biasanya menggunakan tali, dan satu talinya itu, satu gulungan tali bisa sampai 1,5 meter. Geomorfologi dan batimetri pada Pantai Sina. Pantai Sina merupakan pantai alam yang berbentuk teluk dengan dikelilingi oleh tebing. Klasifikasi pada Pantai Sina adalah klasifikasi pada substrat lautnya, yaitu jenis pasir kuarsa hitam dan pasir hitam. Deposit pasir laut di Pantai Sina diklasifikasikan berbentuk pantai, sandspit, dan delta. Untuk batimetri pesisir Pantai Sina, kedalaman air laut rata-rata sekitar 2,5 sampai 20 meter. Kedalaman pada Pantai Sina bagian selatan paling tepi perahu sekitar 7 sampai 8 meter. Sedangkan kedalaman yang biasanya digunakan untuk mencari ikan pada jarak 8 sampai 12 mil dari pantai sekitar 200 meter dihitung menggunakan tali pancing nelayan, di mana satu gulung tali memiliki panjang 1,2 meter. Berikut merupakan peta batimetri pesisir Kedawir. Kita bakal bahas lanjutan tentang permasalahan dan juga solusi dari berbagai poin yang udah dipaparin sama teman-teman. Betul. Dari setiap poinnya sih untuk solusi dari kita ya, kalau misalnya dari masalah banjir rob sendiri, seharusnya pemerintah itu melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya supaya terbentuk masyarakat yang tanggap bencana. Terus juga untuk kan ada proyek JLS tuh. Yep. Nah, pemerintah juga harus bertanggung jawab karena udah merusakkan suatu jalan gitu ya. Astagfirullah. Seharusnya mereka itu kalau misalnya proyeknya udah selesai harus segera diperbaiki supaya akses jalan menuju pantai sini itu tetap baik dan pariwisatawannya itu berkunjungnya juga lebih banyak. Aku sih lebih fokus ke yang masalah terumbu karang ya. Masih mau nggak sih? Kan terumbu karang itu biasanya tempat hidupnya ikan gitu kan. Tapi di sana tuh justru dirusak sih. Jadi menurutku, apalagi ada masalah lain selain terumbu karang, yaitu masalah sampah yang berserakan banget. Kelihatan nggak sih? Iya. Waktu di pantai, apalagi di mangrove banyak banget sampahnya. Itu sayang banget loh. Betul. Padahal pantainya bagus kan? Iya. Jadi kalau solusi dari kita sih harus ada pemerhati lingkungan, jadi yang mengawasi tindakan masyarakat, dan yang pasti selain pemerhati lingkungan harus ada kesadaran masyarakat juga akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Terus yang kedua masalah, ya kita sendiri tahu lah ya, Tulungagung terkenal dengan marmernya yang sangat indah. Seharusnya potensi sumber daya seperti itu harusnya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, bukan tambah kayak ditaruh seenaknya dan nggak diolah sama sekali, karena juga itu bisa menjadi nilai ekonomis sendiri dari marmer. Ada lagi satu masalah nih, ketinggalan tadi, ada pemukiman sepadan. Jadi nelayan itu banyak yang bermukim di dekat pesisir karena mereka mobilitas untuk nyari ikannya lebih mudah. Nah itu nggak boleh teman-teman. Jadi harusnya itu untuk masyarakat itu mundur aja ya. Kita harus ada batas atau jarak antara kawasan pesisir